Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur saudara-saudara kita memasuki tahun yang baru. Banyak orang bilang tahun ini adalah tahun yang gelap, tapi saya percaya saudara-saudara setiap kita yang berjalan bersama dengan Tuhan, masa-masa gelap kita akan lewati dan masa-masa gelap kita akan meraih kemenangan di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan biarlah saudara-saudara firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan, meneguhkan iman kita. Kita akan sama-sama membuka bagian firman Tuhan dari surat 2 Yohanes pasal yang pertama. 2 Yohanes hanya ada satu pasal. Dan kita akan merenungkan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Dan sepanjang bulan Januari ini saudara-saudara kita akan mengeksposisi surat 2 Yohanes. Dan hari ini kita merenungkan dari 2 Yohanes pasal yang pertama ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Saya membaca ayat 7, saudara-saudara 8 dan 9 kita baca bersama-sama. Ayat 7 dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Saudara-saudara, bahaya itu bisa mengancam, bisa terjadi di sekeliling kita. Pada tanggal 28 Desember bulan lalu, saudara-saudara kita diperingatkan bahwa akan ada badai, akan ada hujan, akan ada bahaya daripada cuaca yang ekstrim terjadi di wilayah Jabodetabek. Dan kita bersyukur saudara-saudara cuaca ekstrim memang tidak terjadi. Dan itu memang karena pemerintah sudah menyiapkan bertonton garam yang ditaburkan di awan-awan sekitar wilayah Jabodetabek. Tetapi saudara-saudara kita bisa merasakan dampak daripada cuaca yang ekstrim ini. 1 minggu saudara-saudara saya jemur pakaian. Itu enggak kering-kering saudara-saudara. Karena hujan setiap hari. Hujan, tanggal 1 Januari itu hujan luar biasa. Jadi saya melihat waktu 1 Januari pagi-pagi jemaat datang beribadah. Wah, saya melihat ini jemaat-jemaat yang luar biasa. Pagi-pagi hujan, turun deras. Tetapi jemaat boleh tetap setia datang beribadah. Saudara-saudara, ketika kita melihat berita di bulan Desember, maka saudara-saudara cuaca ekstrim ini menjadi sebuah bahaya ketika orang-orang hendak menyeberang dari pelabuhan Bakauheni dari Merak ke Lampung. Mereka naik kapal feri saudara-saudara, maka sebuah mobil yang mau masuk ke sebuah kapal feri itu, kapal ferinya itu goyang saudara-saudara. Karena cuaca sedang ekstrim dan kemudian sebuah mobil tercebur. Bukan hanya sebuah mobil yang tercebur, saudara-saudara, saya juga menonton sebuah berita yang mengatakan bahwa sebuah truk pengangkut pasir itu oleng saudara-saudara. Dia sudah masuk setengah ke jembatan kapal feri, tapi kemudian kapalnya itu oleng karena cuacanya begitu ekstrim. Gelombang laut itu bergoyang-goyang dan kemudian sebuah truk yang baru mau masuk dan kemudian goyang-goyang, akhirnya truk tersebut tercebur ke dalam laut. Saudara-saudara, cuaca ekstrim dapat menjadi sebuah bahaya bagi kita.
Tetapi saudara-saudara, hari ini kita mau merenungkan ada sebuah bahaya yang Alkitab tunjukkan kepada kita. Sebuah bahaya yang perlu kita waspadai dalam kehidupan ini. Dan Rasul Yohanes di zamannya, saudara-saudara, dia melihat bahaya itu adalah bahaya daripada antikristus. Dan ini sebuah bahaya bagi iman Kristen. Dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saudara-saudara, Alkitab katakan si penyesat dan antikristus itu disamakan di dalam ayat ini. Dengan kata lain, saudara-saudara, seorang antikristus adalah orang-orang yang menyesatkan orang Kristen untuk tidak lagi tinggal di dalam ajaran Kristus. Dan antikristus sendiri, saudara-saudara, artinya adalah orang-orang yang melawan Kristus. Orang-orang yang coba untuk menentang Kristus, orang-orang yang menolak Kristus, bahkan orang-orang yang ingin membawa orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk menolak Kristus, melawan Kristus. Saudara-saudara, antikristus adalah sesuatu yang berbahaya bagi iman Kristen. Dan di zaman Rasul Yohanes, saudara-saudara, antikristus ini bukan hanya sekedar mereka menolak Kristus, menentang Kristus, tetapi mereka juga mengajarkan tentang Kristus. Tetapi apa yang mereka ajarkan adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang menyimpang tentang Kristus. Mereka putar balikan kebenaran. Dan mereka ingin menyesatkan orang-orang Kristen yang teguh imannya untuk mereka tersesat, untuk mereka binasa. Saudara-saudara, ajaran sesat seperti apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu di zaman Rasul Yohanes ini? Melalui buku-buku tafsiran Alkitab, saya mendapati saudara-saudara ada 2 ajaran daripada ajaran sesat yang diajarkan di zaman Rasul Yohanes ini. Saudara-saudara, ajaran yang pertama adalah ajaran yang disebut sebagai gnostisisme. Ajaran gnostik. Dan ajaran ini adalah, saudara-saudara, ada sebuah ajaran yang dipengaruhi oleh filsafat dualisme dari seorang filsuf yang bernama Plato. Dan Plato ini mengajarkan bahwa jiwa dan tubuh manusia adalah sesuatu yang terpisahkan. Dan jadi saudara-saudara, Plato ini mengajarkan bahwa manusia memiliki tubuh, manusia memiliki jiwa, dan itu adalah 2 hal yang berbeda. Maka Plato mengajarkan bahwa tubuh itu adalah kuburan bagi jiwa. Dan jiwa di dalam tubuh manusia itu adalah sebuah penjara. Jadi ketika Plato mengajarkan hal ini, saudara-saudara, ajaran gnostik mengambil sebuah pelajaran daripada filsafat dualisme dan kemudian mengajarkan bahwa materi itu jahat dan roh itu baik. Dari pandangan ini, saudara-saudara, ajaran gnostik mengajarkan tentang Kristus. Mereka mengajarkan bahwa Kristus itu tidak mungkin berdiam diri di dalam tubuh manusia. Jadi saudara-saudara melihat bahwa materi itu jahat, Allah itu tidak mungkin berdiam di dalam tubuh manusia, tidak mungkin Allah menjadi manusia. Dengan kata lain, saudara-saudara, ajaran gnostik menolak tentang kemanusiaan Kristus, menolak tentang kelahiran Kristus di dalam tubuh manusia, menolak Yesus yang datang lahir ke dalam dunia ini. Ajaran gnostik menolak tentang kemanusiaan Kristus. Dan saudara-saudara, coba kita pikirkan ya secara panjang, saudara-saudara, ajaran daripada gnostik ini. Kalau mereka menolak tentang kelahiran Kristus,
Yesus yang lahir melalui seorang perawan yang bernama Maria. Mereka menolak, mereka tidak mempercayai hal ini. Maka saudara-saudara, kaitannya adalah mereka juga berarti menolak tentang kematian Yesus di kayu salib. Bagi mereka tidak mungkin Allah itu disalibkan. Dan kalau mereka menolak tentang kematian Yesus di kayu salib, berarti mereka menolak tentang pengampunan dosa, tentang penebusan manusia yang Yesus lakukan melalui kematiannya. Dan kalau mereka tidak mempercayai akan pengampunan dosa melalui kematian Kristus, maka saudara-saudara, mereka juga menolak akan kebangkitan Kristus. Bagi mereka tidak mungkin Yesus itu bangkit. Dan kalau mereka menolak tentang kebangkitan Kristus, saudara-saudara, berarti itu mereka menolak tentang hidup kekal yang Yesus janjikan bagi orang-orang percaya. Jadi kita melihat kaitan penolakan tentang kematian, tentang kemanusiaan Kristus berdampak kepada kekekalan. Saudara-saudara, orang yang disesatkan oleh ajaran gnostik ini, dengan kata lain mereka akan dibinasakan oleh ajaran sesat ini. Mereka akan binasa oleh ajaran sesat ini. Karena ajaran ini berdampak kepada kekekalan hidup manusia. Mereka menolak kebangkitan Kristus. Mereka menolak hidup kekal yang Yesus janjikan. Saudara-saudara, ajaran yang kedua adalah ajaran Serentianism. Ini adalah ajaran antikristus di zaman Rasul Yohanes. Di zaman Rasul Yohanes, saudara-saudara, ada sebuah ajaran yang disebut sebagai ajaran Serentianism. Dan ini adalah sebuah ajaran yang diajarkan oleh seseorang yang bernama Cerinthus. Dan saudara-saudara, Cerinthus ini dia sebenarnya memiliki pengaruh daripada ajaran gnostik. Tapi kemudian dia memodifikasinya. Dan apa yang diajarkan oleh Cerinthus, saudara-saudara? Cerinthus mengajarkan sebaliknya. Cerinthus mengajarkan Yesus itu hanya manusia biasa. Ya, Yesus itu manusia biasa. Dia lahir melalui hubungan daripada Yusuf dan Maria, dan kemudian Yesus itu lahir ke dalam dunia. Yesus itu menjadi anak tukang kayu. Ya, Yesus itu manusia biasa bagi Cerinthus. Tetapi saudara-saudara, kemudian Cerinthus mengajarkan pada waktu Yesus dibaptis. Saudara-saudara, perhatikan ini ajaran Cerinthus. Pada waktu Yesus dibaptis, Kristus itu turun dan kemudian memenuhi Yesus. Dan Yesus itu menjadi Tuhan, menjadi Kristus pada waktu dia dibaptis. Tetapi saudara-saudara, kemudian pada waktu Yesus akan disalibkan, Kristusnya itu pergi, meninggalkan Yesus. Jadi disalib itu hanya Yesus manusia biasa. Dia mati sebagai seorang yang dihukum. Saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh Cerinthus? Cerinthus mengajarkan, dia menolak tentang keilahian Kristus. Cerinthus mengajarkan, dia menolak tentang kealahan Kristus. Dan coba kita pikirkan, saudara-saudara, kalau Yesus dia bukan Allah, bagaimana Yesus bisa memberikan pengampunan dosa bagi kita? Kalau Yesus itu bukan Allah, saudara-saudara, bagaimana dia bisa memberikan hidup kekal, sorga bagi kita? Dengan kata lain, saudara-saudara, orang-orang yang disesatkan oleh ajaran Cerinthus pada zaman Rasul Yohanes, mereka sedang dibawa menuju kepada kebinasaan. Mereka bukan hanya sekedar dimiringkan, mereka bukan hanya sekedar disesatkan, tetapi mereka sedang digiring menuju kebinasaan oleh ajaran yang menyesatkan ini.
Saudara-saudara, Rasul Yohanes dia memiliki sikap yang begitu tegas terhadap ajaran-ajaran sesat ini. Saudara-saudara, satu kali ada sebuah cerita dari seorang yang bernama Irenaeus. Irenaeus adalah murid daripada Polikarpus, dan Polikarpus adalah murid daripada Rasul Yohanes. Jadi ini cucu murid daripada Rasul Yohanes yang menceritakan tentang peristiwa ini. Satu kali saudara-saudara, Rasul Yohanes ada di sebuah tempat pemandian umum. Dan pada waktu itu belum ada WC di rumah-rumah seperti di zaman kita. Jadi saudara-saudara, di tempat sebuah pemandian umum, Serintus itu sedang mandi di tempat itu. Dan ketika Rasul Yohanes hendak masuk ke tempat pemandian umum, saudara-saudara, dia tahu Serintus ada di tempat pemandian umum itu. Serintus mengatakan kepada murid-muridnya, "Anak-anakku, cepat keluar dari tempat itu. Karena tempat itu akan roboh oleh kesesatan daripada Serintus, si penyesat kebenaran itu." Dan Yohanes memilih untuk keluar, menghindar daripada kesesatan Serintus. Saudara-saudara, kita tahu ajaran sesat ini adalah sesuatu yang berbahaya bagi iman kita. Ajaran sesat adalah ajaran yang coba melencengkan kita daripada iman yang diajarkan oleh Alkitab. Itu sebabnya saudara-saudara, kita hari ini coba merenungkan bagaimana kita bisa menghadapi bahaya daripada ajaran-ajaran sesat ini. Bagaimana iman kita itu semakin teguh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penyesatan. Yang pertama-tama saudara-saudara, kita perlu ingat akan anugerah Tuhan. Ingat akan anugerah Tuhan. Bagaimana Tuhan memanggil kita menjadi anak-Nya. Bagaimana Tuhan memberikan pengampunan dosa bagi kita. Bagaimana kita diselamatkan dari kebinasaan menuju hidup yang kekal. Bagaimana hidup kita bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan kita mendapatkan anugerah Tuhan yang begitu mahal, yang begitu berharga dalam hidup kita. Saudara-saudara, ketika kita mengingat akan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, maka saudara-saudara, kita bisa menolak ajaran sesat, sesuatu yang tidak berharga. Kita jangan tukar sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang tidak berharga. Ajaran sesat adalah ajaran hal-hal yang tidak berharga. Tetapi anugerah Tuhan adalah sesuatu yang berharga bagi hidup kita. Saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus pernah memberikan sebuah peringatan kepada jemaat-jemaatnya. Di Kolose 2 ayat yang ke-8 dikatakan, "Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus." Jadi saudara-saudara, di zaman Rasul Paulus juga ada ajaran-ajaran yang tidak menurut Kristus. Filsafat yang kosong. Filsafat adalah satu ilmu yang memang perlu kita pelajari. Tetapi di zaman Rasul Paulus ini adalah filsafat kosong, omongan-omongan kosong. Omongan-omongan yang tidak berguna. Dan ini adalah omongan-omongan yang tidak menurut Kristus, yang menyesatkan banyak orang. Itu sebabnya Paulus katakan, jangan sampai kamu dimangsa oleh ajaran-ajaran sesat ini. Dan kemudian Paulus mengingatkan jemaat di Kolose, bagaimana mereka menghadapi ajaran-ajaran sesat ini. Dalam Kolose 2 ayat 13 dan 14 Paulus katakan, "Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita." Paulus ingatkan akan anugerah Tuhan kepada jemaat di Kolose. Kamu sudah diampuni dosamu.
kamu sudah dihapuskan surat hutangmu karena dosa-dosamu oleh Tuhan. Ingat akan anugerah Tuhan. Jangan sampai kamu disesatkan. Saudara-saudara, satu kali ada seorang bapak, dia sakit mata. Dan bapak ini mengalami yang namanya kornea matanya ini putus. Jadi saudara-saudara, dia ini minta untuk didoakan oleh seorang hamba Tuhan. Dan dia pergi ke sebuah tempat dan kemudian bertemu dengan hamba Tuhan itu, minta untuk didoakan. Dan ketika hamba Tuhan ini mendoakan bapak ini, saudara-saudara, hamba Tuhan ini mengatakan, oh, ini ada serangan roh jahat dari timur menyerang kamu, sehingga membuat mata kamu ini mengalami masalah. Dan kemudian saudara-saudara, hamba Tuhan ini mengatakan, jadi bapak, kepada bapak yang sakit mata, bapak pertama bangun jam 5 pagi, menghadap ke timur, berdoa. Nah, saudara-saudara, perhatikan kalau seorang hamba Tuhan memberikan sebuah perintah, pikirkan apakah ini sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa berdoa harus menghadap ke timur? Tuhan hadir dimanapun. Berdoa menghadap ke barat, ke timur, ke utara, selatan. Enggak ada pengaruhnya, saudara-saudara. Dan kemudian hamba Tuhan ini mengatakan hal yang kedua. Hamba Tuhan ini mengatakan, Bapak harus minum air yang sudah dikuduskan ini. Ini air sudah dikuduskan selama beberapa hari. Bapak harus minum. Jadi saudara-saudara, mana ada air kudus di Alkitab. Jadi ini hamba Tuhan ini mulai menyimpang, mulai menyesatkan orang. Dan kemudian ketiga, hamba Tuhan ini mengatakan, Bapak ambil putih telur dan kemudian masukkan ke biji mata Bapak. Nah, ini nasihat yang membahayakan, saudara-saudara. Itu putih telur, itu kan lengket, saudara-saudara. Itu mata bisa buta kalau dikasih putih telur, saudara-saudara. Saudara-saudara, dengan kata lain, saudara-saudara, bapak ini pada akhirnya yang matanya sakit ini dia menolak. Dia tahu kebenaran. Dia tahu anugerah Tuhan yang begitu besar yang sudah menyelamatkan dia. Dan dia tahu hamba Tuhan ini tidak sesuai dengan kebenaran. Maka saudara-saudara, dia menolak akan perintah-perintah yang diberikan oleh hamba Tuhan ini. Dan dia mengatakan, lebih baik mata saya tetap buta dan saya tetap selamat, percaya kepada Kristus. Nanti di sorga Tuhan akan memberikan mata yang baru buat saya. Daripada saya mengikuti hamba Tuhan yang sesat ini, dan saya disesatkan dan saya binasa pada akhirnya. Lebih baik mata saya buta dan saya mau tetap ikut ajaran yang sehat ini. Saudara-saudara, jangan kita berkompromi dengan ajaran yang sesat. Dan banyak orang bilang, Lause, ada saksi Yehova datang ke rumah saya, usir aja, saya bilang. Daripada berdebat-debat susah sama saksi Yehova. Kamu berdebat, nanti dia bawa temennya. Temennya kalah, dia bawa lagi temennya yang lain. Dia kan punya atasannya gitu. Istilahnya nih jemaat, injilin orang gak menang, bawa majelis. Majelis, injilin orang gak menang, bawa pendetanya. Begitu saudara-saudara, saksi Yehova. Jadi saya bilang udah tolak aja, usir aja. Saudara-saudara, ajaran sesat adalah sesuatu yang berbahaya bagi kita. Dan kita perlu ingat akan anugerah Tuhan. Menolong kita menghadapi ajaran yang sesat. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi ajaran yang sesat? Yang kedua adalah tetap tinggal dalam ajaran Kristus. Ini yang Rasul Yohanes katakan. Bagaimana menghadapi ajaran-ajaran sesat dalam suratnya. Dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus
tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu yang memiliki Bapa maupun Anak. Saudara-saudara, ayat ini sebuah peringatan. Ketika orang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, Alkitab katakan dia tidak memiliki Allah. Dan sebaliknya, orang yang tinggal dalam ajaran Kristus, ia memiliki Bapa maupun Anak. Saya percaya saudara-saudara, setiap kita mau tetap tinggal dalam ajaran Kristus. Dan ketika kita tinggal dalam ajaran Kristus, kita memiliki Bapa maupun Anak. Memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, satu kali seorang pahlawan Prancis yang bernama Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, saudara-saudara, memiliki satu kebiasaan untuk selalu berkunjung kepada batalion-batalion tentara-tentaranya, saudara-saudara. Dan banyak tentara-tentaranya, saudara-saudara, bukan orang Prancis. Napoleon adalah seorang pahlawan daripada Prancis. Dan saudara-saudara, kalau Napoleon itu berkunjung kepada tentara-tentaranya di batalion-batalion tertentu, dia akan bertanya. Dan biasanya saudara-saudara, apa yang Napoleon tanyakan itu 3 hal. Yang pertama, Napoleon akan bertanya, berapa umurmu? Kamu sudah berperang berapa lama? Dan kemudian saudara-saudara, yang ketiga, dia akan tanya, kamu sekarang berperang di kota A atau B? Nah, saudara-saudara, karena Napoleon ini akan berkunjung ke sebuah batalion, maka komandan tentara ini, dia tahu ada tentara-tentaranya yang bukan orang Prancis, diajarkan saudara-saudara bahasa Prancis untuk menjawab pertanyaan Napoleon. Hafal, dia bilang, komandannya bilang. Napoleon akan bertanya 3 hal. Dan kemudian diajarkan. Yang pertama, berapa umurmu? Ingat, jawab pakai bahasa Prancis dengan tegas. Yang kedua, ayo hafal. Dia akan tanya, sudah berapa lama kamu berperang? Hafal. Wah, mereka hafal, saudara-saudara. Yang ketiga, kamu akan berperang di kota A atau B? Jawab aja dua-duanya. Oke. Tentaranya mulai hafal, saudara-saudara. Dan besokannya benar, saudara-saudara, Napoleon Bonaparte berkunjung. Dan dia ketemu tentara-tentaranya dan dia mulai bertanya kepada seorang tentara yang bukan orang Perancis. Dia tanya, saudara-saudara. Tapi pertanyaannya terbalik. Napoleon bertanya begini, kamu sudah berperang berapa lama? Siap, jenderal. Saya sudah berperang 23 tahun. Dilihat masih muda ini. 23 tahun berperang. Oke. Kemudian Napoleon bertanya, saudara-saudara. Berapa umurmu? Oh, umur saya 3 tahun, jenderal. Napoleon bingung, saudara-saudara. Dan kemudian Napoleon bilang, ini yang gila kamu atau saya? Dua-duanya, jenderal. Luar biasa, saudara-saudara. Akibat menghafal. Saudara-saudara, firman Tuhan itu baik kita hafal, baik kita pelajari. Tetapi saudara-saudara, perlu untuk kita mengerti firman Tuhan. Alkitab katakan barang siapa tinggal dalam ajaran Kristus. Rasul Yohanes, saudara-saudara, menekankan untuk kita tinggal dalam ajaran Kristus. Artinya kita tetap setia memegang ajaran firman Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Saudara-saudara, seorang teller, saya pernah mendengar sebuah cerita. Seorang teller itu ketika dia bertugas di sebuah bank, bekerja di sebuah bank, saudara-saudara, dia akan dilatih selama 3 bulan memegang uang yang asli. Dipegang uang yang asli.
diraba, dirasakan, diberitahu uang yang asli itu ciri-cirinya seperti ini, ada ini, ada ini, ada ini. Kamu rasakan, kamu pegang. Dan setiap hari saudara-saudara, seorang teller hanya pegang uang yang asli. Dia pegang uang yang asli, dia hitung, dia raba, dia rasakan uang yang asli itu saudara-saudara. Selama 3 bulan dia hitung, dia pegang. Dan kemudian saudara-saudara setelah 3 bulan, seorang pelatihnya akan menyelipkan uang palsu di tengah-tengah uang asli, segepok. Dan kemudian seorang teller ini akan disuruh untuk hitung uang ini. Berapa uang ini? Kemudian dia mulai hitung saudara-saudara. Dia mulai raba dengan tangannya. Seret, 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 seret. Dan kemudian dia akan dapat seret. Ini uang palsu. Dia bilang. Kok bisa tahu saudara-saudara? Karena dia sudah dilatih dengan yang asli. Saudara-saudara perhatikan. Orang yang tahu kebenaran yang asli, orang yang tahu ajaran firman Tuhan yang benar, dia akan tahu ini ajaran palsu, ini ajaran sesat, ini ajaran gak benar. Karena apa? Terbiasa dengan yang asli. Saudara-saudara, saya berdoa setiap kita jemaat di tempat ini, kita terbiasa dengan ajaran yang sehat, ajaran firman Tuhan, ajaran yang benar. Sehingga kita tidak disesatkan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di awal tahun yang baru ini, kami berdoa ya Tuhan, jangan biarkan kami disesatkan oleh bahaya-bahaya daripada ajaran-ajaran yang palsu. Ajaran-ajaran yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, dan Tuhan tolong kami. Biar kami mau tetap berdiri di ajaran yang benar, ajaran yang sehat, ajaran firman Tuhan. Yang membuat kami makan dan kami sehat, dan kami bertumbuh dan kami berbuah. Kami berbuah dan kami boleh memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Tuhan berkati setiap kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.